Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Besok tanggal 12 Februari 2021, sahabat dan saudara kita yang Chinese akan merayakan Tahun Baru Cina, atau biasa disebut Xinjia atau Imlek. Dan biasanya saat Imlek tiba, maka yang paling ditunggu-tunggu adalah angpau. Karena semua orang pasti bersukacita, pasti bergirang kalau dapat angpau. Bahkan tadi saya membaca kegirangan sahabat saya yang sudah mendapat angpau. Tetapi Xinjia atau Imlek bukan hanya bicara masalah angpau, tapi biasanya juga berbicara masalah siu. Dan tahun 2021 ini disebut tahun kerbau logam. Dan tadi saya membaca di Google, ada sio-sio yang kurang beruntung di tahun kerbau logam ini. Tapi juga ada sio-sio yang katanya sangat beruntung di tahun kerbau logam ini. Bicara masalah keberuntungan dan peruntungan, sebagai orang beriman, kita harus melihat firman Tuhan berbicara apa. Sebagai orang beriman, kita harus tetap yakin bahwa sumber keberuntungan, sumber segala yang baik, itu adalah Tuhan Allah. Dan mari kita membaca di Ulangan 30 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dua ayat ini sungguh merupakan kombinasi yang sangat indah. Ayat 9 itu berbicara masalah berkat-berkat Tuhan dan sumber-sumber kebaikan dan keberuntungan yang pasti Tuhan curahkan, yang pasti Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ayat 10 itu menyatakan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku supaya kita bisa menikmati segala hal yang baik, termasuk keberuntungan, termasuk berkat-berkat Tuhan. Bahkan kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam buah kandungan kita, dalam jerih lelah kita, dalam setiap pekerjaan kita. Syarat dan ketentuan itu berbicara masalah yang pertama, mendengar dan mengikuti ketetapan dan perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan dengan tekun dan dengan setia. Yang kedua, hidup berbalik dari yang jahat dan berbalik kepada Tuhan atau bertobat sungguh-sungguh dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itulah syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus kita jalani supaya kita boleh menikmati keberuntungan, segala hal yang baik dalam semua aktivitas, dalam semua pekerjaan kita, baik di dalam keluarga saudara dan keluarga saya, baik dalam pekerjaan saudara dan pekerjaan saya, dalam segala hal berkat Tuhan akan dicurahkan. Jadi mari kita bersama-sama hidup benar di hadapan Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat, dan selamat menikmati keberuntungan dan kebaikan Tuhan. Bagi sahabat saya dan saudara saya yang merayakan Imlek besok, saya mengucapkan Gong Xi Fa Cao. Tuhan memberkati.